Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Bu Ina yang saya hormati sebagai ketua majelis kita, Ibu Cut, Dunia yang sudah menghadirkan kita, ibu-ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua sehat, semua bahagia, dan semua diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua. Shalawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta istri, keluarga dan sahabat beliau. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat fundamental, yang nanti dari sini ibu-ibu bisa mengobati diri sendiri. Ya, ini juga terkait dengan melepas luka-luka batin. Ya, terkait dengan melepas luka-luka batin kita, terkait dengan kesehatan fisik kita. Nah, kita akan memulainya dari pemahaman yang paling mendasar. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang pertama diciptakan oleh Allah? Ya, ini ketika ibu dalam kandungan atau pada saat ibu mengandung, yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu, coba lihat di surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 12, 13, 14. Al-Mu'minun surat 23 ayat 12, 13, 14. Di situ Allah menegaskan bahwa proses penciptaan manusia itu nutfah, alaqah, mudghah. Nutfah, alaqah, mudghah. Nutfah itu mani, alaqah itu darah, mudghah itu daging. Ya, jadi kalau ibu-ibu pengen memahami bagaimana proses penciptaan anak kita dalam kandungan, itu adalah dari nutfah. Ya, nutfah itu tetes mani, kemudian alaqah segumpal darah, kemudian mudghah segumpal daging. Nah, Rasulullah SAW mengatakan dalam bentuk nutfah itu 40 hari. Dalam bentuk, ini dalam hadis ya, kata Rasulullah, dalam bentuk alaqah itu 40 hari. Dalam bentuk mudghah itu 40 hari. Jadi total sampai ukuran bayi kurang lebih segini dalam perut ibu itu 120 hari. Ya, 120 hari, 4 bulan. Nah, kemudian Allah katakan di surat Al-Mu'minun, kami jadikan makhluk yang berbeda menjadi manusia. Kapan itu? Setelah itu, ya, Allah tiupkan. Mana dia? Ayatnya di dalam Al-Quran, surat Al-Hijr ayat 29, surat As-Sajadah
ayat 9, surat Al-Hijr ayat 29. As-Sajadah ayat 9, Al-Hijr ayat 29. Nah, di dalam ayat-ayat ini Allah mengatakan, ini menarik, Bu. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, kata Allah. Jadi setelah aku sempurnakan ciptaanku, ya Bu, setelah aku sempurnakan ciptaanku, maka aku tiupkan ruh yang aku ciptakan. Ya. Jadi setelah bayi dalam kandungan ibu-ibu 120 hari, Allah tiupkan ruh ke bayi itu. Itu ayatnya tadi. Surat As-Sajadah sama surat apa tadi? Al-Hijr. Nah, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, setelah aku sempurnakan ciptaanku, maka aku tiupkan. Nah, tapi sebelum ruh ditiupkan, jauh sebelum ruh ditiupkan, ruh ibu-ibu, ruh anak kita itu bersumpah kepada Allah. Di surat Al-A'raf ayat 172. Al-A'raf ayat 172. Apa sumpahnya? Alastu birabbikum. Qalu bala syahidna. Ingat ya, kata Allah ya, gitu ya. Kira-kira sebelum ruh ditiupkan, ingat ya, aku Tuhanmu ya. Maka ruh bersumpah, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Di Al-A'raf ayat 172. Maka ruh itu ditiupkan. Maka sempurnalah penciptaan manusia. Surat Al-Mu'minun ayat ke-14. Poin terakhir, maka sempurnalah penciptaan manusia. Nah, ibu-ibu, apa yang pertama diciptakan? Sebelum ada kepala, sebelum ada fisik, tangan, kaki, apa yang pertama diciptakan oleh Allah? Ibu masih ingat kalau ibu datang ke dokter 24 minggu pertama ya? Apa yang muncul? Ingat nggak? Jantung. Jadi saya ingat waktu anak saya itu, anak pertama, terutama itu, karena itu apa ya, surprise pertama. Kata dokter Razarwin, Bu, Pak, selamat ya, ini jantungnya sehat. Terus saya tanya, Ibu kalau nyimak nih, kalau ada yang terputus nggak nyambung. Tapi nanti kalau Ibu nggak terputus, Ibu tahu pengobatan, ngobatin diri sendiri. Tapi kalau terputus nanti ada yang nggak nyambung. Kata dokter Razarwin, selamat ya, jantungnya sehat. Terus saya dengan lugu nanya, dok bisa nggak lihat? Oh belum ada. Belum ada kepalanya, belum ada tangannya, belum ada kakinya, baru ada jantung. Baru ada jantung. Jadi kalau kita lihat di monitor titik Pak. Cuman kita dengar suaranya. Nah maka direkamlah suaranya, maka terdengarlah suara. Pertanyaannya, kenapa yang Allah ciptakan pertama kali jantung? Karena ternyata tubuh kita ini bergantung kepada jantung. Jantung yang mengirim nutrisi, oksigen, darah ke otak dan ke seluruh jaringan. Maka kalau jantungnya sehat, oksigen, nutrisi, darahnya semua sehat. Tapi kalau jantungnya tidak sehat, maka terganggu semua. Terutama nutrisi, oksigen, dan darah ke otak.
Wah, di situ saya kaget. Oh, luar biasa ya. Ternyata yang pertama diciptakan oleh Allah jantung. Ini kemarin anak sepupu saya bermasalah dengan jantungnya. Umurnya masih tahun setengah. Jadi kalau dia ketawa, itu biru semua. Karena ada aliran yang ngilang, yang harusnya dari sini ke sini ini ngilang. Ngilang. Saya nggak tahu istilahnya itu apa. Nah, itu contoh. Nah, sekarang udah operasi. Udah selesai operasi. Jantungnya bekerja normal, tapi masih dalam proses adaptasi, masih sesak nafas. Nah, bayangkan ibu-ibu. Allah pertama ciptakan kepada kita organ yang paling menentukan hidup kita pertama jantung. Nah, yang kedua adalah otak. Otak itu sejalan dengan perkembangan fisik. Ibu, jantung itu memiliki kekuatan 5.000 watt lebih besar daripada otak. Listrik jantung itu 5.000 watt lebih besar daripada otak. Kenapa? Karena tadi jantung itulah yang menggerakkan nutrisi oksigen darah. Sampai di sini bisa dipahami. Tapi 120 hari ketika Allah katakan alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu, kemudian roh ditiupkan. Beberapa ulama mengatakan bahwa peran jantung itu bertambah menjadi kolbu. Jadi kolbu itu bukan di lever, kolbu itu bukan lever. Ya, kolbu itu bukan lever. Tapi kolbu itu adalah jantung. Maksudnya apa? Di dalam jantung ada rongga, di dalam jantung ada rongga, disitulah Allah letakkan kebenaran, disitulah Allah letakkan fitrah. Jadi jantung itu bertambah fungsinya secara spiritual menjadi kolbu. Ya, sekali lagi jantung itu bertambah peran dan fungsinya secara spiritual menjadi kolbu. Di dalam jantung itu ada rongga, disitulah Allah letakkan fitrahnya tadi, yang ketika dia bersumpah alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, Al-A'raf ayat 172, bukankah aku ini adalah Tuhanmu, kemudian ruh bersumpah kami bersaksi engkaulah Tuhan kami, ruh ditiupkan. Nah, pada saat itu jantung secara spiritual di dalamnya ada rongga. Di situ Allah letakkan kebenaran, disitulah kolbu. Berarti kecerdasan kita, kesadaran kita itu dimulai daripada kolbu kita. Nah, ibu-ibu, nih ya, ketika sudah aktif kolbunya itu, ya sudah aktif kolbunya itu, maka dia mulai merekam semua peristiwa yang dia alami di dalam perut ibunya. Jadi kalau ibunya mencuri, kalau ibunya berzina, kalau ibunya dianiaya oleh suaminya, kalau ibunya suka marah-marah, kalau ibunya mengalami kekerasan, itu berdampak langsung kepada yang ada di dalam. Makanya di dalam ilmu, saya belajar hipnosis. Ya, di dalam mempelajari ilmu hipnosis itu, luka-luka batin seorang anak itu dimulai dari dalam kandungan. Nah, ya, luka-luka batin anak itu dimulai dari dalam kandungan. Nah,
Usia kandungan bergerak sampai 9 bulan. Jantungnya secara medis sehat. Jantungnya secara medis sehat. Maka pertumbuhan anak itu juga sehat secara medis. Tapi secara psikologis belum tentu. Secara psikologis belum tentu. Misalnya contoh, ada satu terapi, ada satu proses terapi hipnosis ya Bu. Pada saat ini orang mengalami gangguan emosi yang kemudian karena terlalu dalam dia sakit fisiknya. Dia sakit fisiknya misalnya apa? Autoimun. Secara medis ini bisa dibuktikan sakit medis, tapi secara psikologis ternyata ini ada sesuatu yang lain. Maka dilakukanlah terapi hipnosis, hipnoterapi. Pada saat ngobrol seperti ini, ibu kenapa sakitnya? Iya, menurut dokter bla 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 gitu ya. Tapi sebetulnya aku juga merasa belum ada yang selesai dengan diriku, tapi aku nggak tahu. Maka dilakukanlah terapi sampai bisa terakses ke pikiran bawah sadarnya. Ibu pernah belajar gelombang otak nggak? Gelombang otak itu ada beta, ada alfa, ada theta, ada delta, ada gamma. Ada beta, ada alfa, ada theta, ada delta, ada gamma. Itu gelombang otak. Tadi saya nyetir dari rumah, ngedrop anak saya di Man 4. Pagi-pagi saya selesai sholat subuh, mandi, bersih-bersih, lihat buku, baca sedikit sebentar, WA. Kemudian saya teringat ada yang belum saya hubungi, padahal saya sudah janji. Nah itu gelombang otak saya beta. Gelombang otak sibuk. Ibu simak yang serius pasti dapatkan hasil yang maksimal. Ya, gelombang otaknya gelombang otak sibuk. Nah, ada gelombang otak yang disebut dengan alfa. Gelombang otak alfa itu rileks. Gelombang otak alfa itu tenang. Sedikit santai. Ibu-ibu kalau ngasih nasihat anak, kalau pengen komunikasi, ini ilmunya nih, salah satunya. Ibu-ibu kalau ngasih nasihat anak, pengen ngasih nasihat adik, pengen komunikasi sama suami, jangan sedang gelombang otak mereka gelombang otak sibuk. Anak naik angkot pulang ke rumah panas, terik, baru selesai ujian, perut lapar, sampai depan rumah langsung dikasih nasihat mental. Karena gelombang otaknya gelombang otak beta. Ya, ibu paling tidak kasih nasihat itu pada saat gelombang otak anak itu alfa. Pada saat dia sudah makan, dia sudah mandi, dia sudah bersih-bersih, sudah ganti kaos, ibu lihat dia sudah rileks, nah boleh ngasih nasihat anak. Itu gelombang otaknya sedang alfa. Nah, tapi yang paling bagus itu pada saat gelombang otak meditatif. Apa itu? Pada saat gelombang otak theta. Nah, di dalam kegiatan hipnoterapi, para terapis itu menggunakan gelombang otak theta untuk masuk ke pikiran bawah sadar. Nah, disitulah nanti ketahuan ada namanya regression. Regression itu diajak untuk masuk ke usia lampau.
Nah itu pada saat gelombang otak beta sama alfa nggak dapat, tapi pada saat gelombang otak theta dia ditidurkan, dia langsung kita akses ke alam bawah sadar dia, pikiran bawah sadar dia, nanti dia ngomong gini. Contoh. Saya kasih contoh. Ada seorang ibu datang ke kantor saya, dia bilang gini, Ustadz, anak saya ini ayan, baru aja kena. Baru aja. Ini ingat ya, ini pengakuan sadar, pikiran sadar, ngobrolnya sadar. Betul, Teguh, kamu mengalami ayan, betul Ustadz. Kenapa? Apa yang kamu alami? Keduanya sama jawabannya. Apa? Ditinggal pacar. Ini pikiran sadar ya. Lagi ngobrol sadar ya. Apa jawabannya? Ditinggal. Saya nggak percaya. Masa ditinggal pacar langsung ayan? Maka saya, karena datang minta diterapi, maka saya terapi. Begitu saya terapi, saya mengakses kepikiran bawah sadarnya. Ke hatinya yang paling dalam. Kapan dia mendapatkan luka batin itu? Maka saya tidurkan Teguhnya, saya tanya, kapan kamu mengalami luka batin Teguh? Usia setahun? Tidak. Dalam kandungan? 2 tahun? 3 tahun? Kamu punya masalah apa 3 tahun? 4 tahun? Pelan-pelan, tapi kalau setahun, 2 tahun nggak gitu. Ada setahun dia diem, 2 tahun dia diem, 3 tahun dia diem. Akhirnya ketemunya justru di usia 21 tahun. Dianya bilang apa? Mama maksa aku terus ke Jepang, padahal seleksi berkas saja aku kalah, tapi tiap hari dicecerin harus ke Jepang, kapan ke Jepang. Tertekan dia. Jadi bukan karena apa? Ditinggal pacar, nangis ibunya di situ. Nah, ada satu kasus di satu tempat, saya nggak usah jelaskan tempatnya, autoimun. Ternyata apa? Pas regression di usia 6 tahun tertekan oleh pola asuh ayahnya. Ada satu lagi cancer. Pas lagi regression, ketemu usia 4 tahun. Itu nggak bisa. Waktu sadar gini diajak ngomong, kamu masalah apa? Nggak dapat. Begitu dia ditidurkan dalam kondisi trans, kita akses ke pikiran bawah sadarnya itu, dapatlah ada yang di usia 2 tahun, ada yang di usia 3 tahun, ada yang di usia 4 tahun, bahkan ada saya mengalami kekerasan di dalam kandungan, waktu saya dalam kandungan ibu saya. Ibu saya mengalami kekerasan berdampak ke saya. Saya tertekan, tapi itu usia setelah ruh ditiupkan. Makanya saya katakan tadi, kolbu itu bukan lever, kolbu itu adalah unsur spiritual yang melekat pada jantung. Kenapa demikian? Karena yang berhubungan dengan perilaku kita itu jantung kita. Coba contoh ya Bu, pada saat Ibu marah-marah, jantungnya. Pada saat ujian, masuk kelas mau ujian, cemas, takut, jantungnya. Pada saat bohong, makanya orang nggak bisa membohongi dirinya sendiri. Dia bisa bohong ke orang lain, tapi dia nggak bisa bohongi diri sendiri. Kenapa? Karena ada reaksi. Pada saat kesel, pada saat macet di jalan kesel, jantungnya. Nah itu contoh. Nah pada saat situasi-situasi seperti itu ibu-ibu, di saat jantung dalam kondisi begini, ingat tadi fungsi jantung, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah
Suplai darah, oksigen, nutrisi ke otak terganggu. Makanya orang yang sedang marah itu kenapa keringat dingin, kenapa asam lambung naik. Kenapa lagi kesel di jalan, lagi macet, asam lambung naik, keringat dingin. Kenapa lagi ujian, jantung berdebar, ininya pegel. Waktu ujian, ingat kan? Zaman kita sekolah, pegel, mual. Zaman dulu kita ujian, megang pulpen, basah, lap lagi, megang lagi. Ada hubungan antara emosi dengan reaksi tubuh. Ya ini kesehatan nih, udah mulai masuk nih nanti kesehatan. Ada hubungan antara emosi dengan reaksi tubuh. Reaksi tubuhnya jantung berdebar, maka suplai nutrisi oksigen darah terganggu. Sampai di sini paham? Karena macet. Ingat ya, karena tadi ujian sekolah. Betul? Nah, pertanyaannya, kalau istri mengalami kekerasan bertahun-tahun, kan tadi ingat, karena macet, jangka waktunya pendek, karena sedang mau ujian, jangka waktunya pendek. Tapi kalau kekerasan yang dialami istri bertahun-tahun, cemas bertahun-tahun, takut bertahun-tahun. Tadi ingat Bu, macet, deg 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 deg. Karena ujian, deg 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 deg. Nah sekarang kalau cemasnya bertahun-tahun, takutnya bertahun-tahun, keselnya bertahun-tahun, apa yang terjadi? Berarti yang begininya itu ya bertahun-tahun. Berarti karena begininya bertahun-tahun, seluruh yang terkait dengan nutrisi oksigen darah ke otak dan lain-lain, ya terganggunya bertahun-tahun. Maka muncul itu penyakit yang kanker. Ingat tadi asam lambung, tadi kan itu reaksi emosi tadi itu. Makanya maaf ya, yang pernah ngalami kanker, pernah ngalamin asam lambung yang nggak sembuh, vertigo yang nggak sembuh-sembuh, mohon maaf, yang diobatin jangan fisiknya aja, emosinya juga. Coba siapa yang nggak sembuh-sembuh asam lambungnya? Udah minum obat kumat lagi, minum obat kumat lagi. Percuma minum obat kumat terus. Karena apa? Yang diobati juga harusnya emosinya. Selesaikan diri kita, masalah kita. Berdamai dengan takdir kita. Terima diri kita, obati luka batin kita. Gimana cara obati luka batin saya? Ustaz, saya nggak tahu. Ya butuh orang lain yang bisa menemukan luka batin kita. Saya kan ceramah nih kalau pagi keliling kayak gini tuh, di beberapa pengajian ada yang kena cancer, 1-2 orang datang habis pengajian. Bener Ustadz, yang Ustadz bilang bener. Ternyata saya temukan beberapa, hampir yang mayoritas kena cancer punya masalah yang belum selesai dari bertahun-tahun. Emosi yang jiwa yang terluka bertahun-tahun. Bisa jadi autoimun juga begitu. Itu reaksi dari jiwa terluka bertahun-tahun. Makanya juga dari sini kita bisa menghubungkan ada hubungan antara emosi dengan fisik. Nah sekarang kita lihat Bu. Kalau ibu sholat, ini gelombang otak ibu nih semua lagi alpay. Tenang, damai. Nah, itu. Tadi masih sibuk di luar. Masih sibuk sampai sini masih ngobrol. Nah, itu karena gelombang otaknya masih beta tadi. Nah, nanti kalau ibu sholat dan khusyuk banget.
benar-benar khusyuk, menikmati sholat, menikmati zikir, menikmati baca Al-Quran di puncak kehusyuan. Itu gelombang otak ibu gamma namanya. Gamma. Di puncak kehusyuan. Maka di situ nikmat banget. Nah, kalau kita bisa seperti itu setiap saat, tubuh kita sehat. Makanya jangan terlalu banyak yang dipikirin. Makanya gelombang otaknya beta terus, sibuk terus. Makanya asam lambungnya naik terus. Jadi gelombang otak itu ada beta, ada alfa, ada theta, ada delta. Delta itu pada saat tidur. Saat tidur tanpa mimpi itu delta namanya. Ada gamma. Gamma itu kalau puncak kehusyuan dalam ibadah di tanah suci, nah itu gamma. Ada seperti orang yang mengalami insomnia, nggak bisa tidur. Kenapa? Harusnya malam itu gelombang otak kita itu sudah turun dari beta ke alfa, ya. Kemudian dari alfa bisa masuk ke gamma, ke theta dulu. Theta itu antara tidur sama belum, antara tidur mau tidur dengan sudah mau masuk tidur, itu theta. Nah itu hipnosis mainnya di situ. Jadi kalau mau ngasih nasihat anak, pengen masuknya dalam, saat riap-riap matanya itu tuh, mama sayang kamu jadi anak soleh ya nak, anak mama, ini anak nenek, cucu nenek. Nah itu masuknya kak paling bagus itu pada saat masa transisi. Itu gelombang otaknya dari alfa masuk ke theta. Contoh ya tadi ya, pulang sekolah sibuk gitu, macet di jalan tuh beta. Sampai rumah dia mandi-mandi, bersih-bersih, ganti baju, dia udah nggak lapar, dia makan, dia sholat sedikit tenang, nah itu alfa. Tapi kalau dia sampai khusyuk banget sholatnya, zikirnya khusyuk banget, sampai menangis, itu gamma sebenarnya. Nah, tapi kalau dia nanti malam antara udah ngantuk tapi belum bisa tidur, belum tidur, udah ngantuk. Nah, itu proses transisi dari alfa ke theta. Nah, itu kalau kita mau sugesti di situ. Jadi anak soleh, anak mama, mama selalu doakan kamu. Gak usah nasihat di situ. Kalau nasihat itu di alfa. Kalau masuk ke theta itu sugesti. Kamu harus jadi anak soleh. Allah nanti kasih kamu kekuatan ya untuk ujian biar masuk UI ya nah. Tuh, itu waktu theta. Nah, ibu gelombang otaknya lagi alfa ini. Nanti kalau sholat zuhur, ibu khusyuk, ngaji sampai meneteskan air mata, berdua merasakan berdua dengan Allah, itu gamma. Nah, tapi nanti pada saat gelombang otak ibu diturunkan dari alfa, ibu mau diterapi untuk mendapatkan pikiran bawah sadar ibu harus dimasukkan ke theta. Baru dapat itu luka-luka batin ibu di tahun berapa. Sampai bisa kebuka. Makanya saya bilang tadi, yang di dalam kandungan aja bisa ngomong dia. Ibu yang sekarang ini, umur udah 35-40 tahun, saya dulu mengalami kekerasan waktu di perut ibu saya. Gitu. Saya mengalami kekerasan waktu saya umur 2 tahun. Saya dipukul, disiksa sama ayah saya. Nah, ini penting kita belajar. Jadi kalau ibu sakit fisik, ibu bisa melakukan self-hypnosis namanya. Self-hypnosis itu ibu mengakses ke pikiran bawah sadar ibu sendiri. Bagaimana caranya? Tarik nafas, lepaskan. Tarik 5 detik, tahan 5 detik, lepaskan 5 detik. Misalnya narik ini. Tarik
5 detik prosesnya, tahan 5 detik, lepaskan 5 detik. Nah, yang paling bagus itu diiringi dengan zikir. Nah, kira-kira 5 sampai 10 kali Ibu ulangi seperti itu tuh, Bu. Ibu ulangi, tarik 5 detik, tahan 5 detik, lepaskan 5 detik, tarik lagi 5 detik, tahan 5 detik, lepaskan 5 detik, sampai 10 kali. Terus Ibu bilang gini, ya Allah, aku bahagia. Di dalam ngomongnya, aku sangat bahagia. Detik ini aku melepaskan seluruh luka batin masa laluku, ya Allah. Nah, pada saat Ibu berzikir, dan zikir itu memiliki energi, memiliki atmosfer tajam, menghujam ke dalam. Itu, Bu, jantung Ibu begini, Bu. Ya. Stabilnya itu. Jadi sebenarnya kesehatan jantung itu, yang saya sebut tadi secara spiritual, kesehatan kolbu itu tergantung apa yang kita lakukan. Sholat, jantung Ibu begini. Ngaji, jantung Ibu begini. Zikir, jantung Ibu begini. Berbuat baik sama orang lain, jantung Ibu begini. Pada saat Ibu bahagia banget, jantung Ibu begini. Ada harmoni antara, ingat ya, ada harmoni antara jantung dengan otak. Jantung sebagai pusat perasaan, otak sebagai pusat pikiran. Enaknya di situ ngaji besok-besok tuh, biar bisa ditulis itu. Jadi Ibu ngadep sana. Jadi jantung sebagai pusat perasaan, otak sebagai pusat pikiran. Kalau perasaan dan pikiran harmoni, ingat ya, kalau perasaan dan pikiran harmoni, maka tubuh kita sehat. Tapi kalau perasaan dan pikiran kita tidak harmoni, tubuh kita yang merasakan bebannya. Tadi, kanker, autoimun, asam lambung, darah tinggi, darah rendah, vertigo. Walaupun secara medis pasti juga pasti ada faktor medis, tapi tidak salah. Karena ada pengobatan udah secara medis kok belum sembuh-sembuh, emosinya yang harus diobati. Jiwanya yang harus diterapi. Gitu Ibu. Jadi harmoni perasaan dan pikiran. Harmoni jantung dengan otak. Ya, harus harmoni. Contoh kalau nggak harmoni. Contoh kalau nggak harmoni gimana? Hah? Coba Ibu membayangkan peristiwa yang menakutkan. Bayangkan misalnya. Enggak, ini gak usah dibayangkan, saya cuma ngasih gambaran aja. Jangan dibayangkan yang udah pernah menakutkan itu. Cuma ketika Ibu membayangkan peristiwa yang menakutkan, coba secara logik nih, membayangkan peristiwa yang menakutkan. Dibayangkan kan? Wah, itu perampok waktu itu datang begini begitu. Wah, gitu ya. Bayangkan. Maka muncul apa? Di sininya emosinya apa? Di sini pikirannya membayangkan. Di sini emosinya apa? Takut. Benar nggak? Begitu membayangkan di sini takut, betul? Udah? Bayangkan takut. Nah, kedua ini menghasilkan reaksi tubuh. Apa reaksi tubuhnya? Keringat. Padahal peristiwa itu nggak terjadi. Padahal peristiwa itu hanya dalam bayangan. Begitu kita membayangkan, apapun yang kita bayangkan, yang menakutkan, maka di sini
Reaksi emosinya apa? Takut. Reaksi tubuhnya apa? Keringat, jantung berdebar, asam lambungnya naik. Loh, ibu terus datang ke dokter. Dok, asam lambung saya naik, dok. Ibu belum dengar ceramah saya. Kalau udah dengar tahu ngobrol sama dokter, tapi kalau belum dengar, kenapa asam lambung ibu naik? Nggak tahu dok, pokoknya asam lambung saya naik. Padahal itu reaksi dari akibat ketidakharmonian perasaan dan pikiran. Nah, kalau jangka panjang selalu membayangkan hal-hal yang menakutkan, berarti asam lambungnya bisa berbulan-bulan. Kalau jangka panjang mengkhawatirkan sesuatu yang tidak terjadi, tapi kita bayangkan dia menakutkan, maka vertigonya susah sembuh. Kalau ibu membayangkan, contoh, tadi satu kasus, ini kasus yang kedua. Ibu bayangkan orang yang pernah nyakitin ibu sekarang. Udah, jangan dibayangin, saya cuma ngasih contoh. Jangan dibayangin, saya cuma ngasih contoh. Ibu bayangkan cerita saya ini, membayangkan orang yang pernah nyakitin kita, bertubi-tubi. Betul? Maka dendam. Emosinya dendam. Ini bayangkan, ini emosi, dendam. Marah. Betul? Dendam dan marah. Oke? Ingat ya, tolong direnungkan. Di sini membayangkan orang yang menyakiti kita, orang yang bikin kita kesel, kita bayangkan, maka reaksi emosinya apa? Dendam, marah. Marah dong, kesel dong. Oke? Kira-kira reaksi tubuhnya apa? Darah tinggi. Jadi coba pelajari gangguan-gangguan fisik ibu itu. Kok udah minum obat belum sembuh-sembuh? Berarti ada yang belum selesai dengan diri kita. Ya, ada yang belum selesai dengan diri kita. Ada satu jemaah telepon saya, Ustadz doakan saya. Saya lagi di depan pintu praktek dokter, lagi antri. Ibu kenapa? Saya mengalami aritmia jantung. Aritmia, nggak stabil itu ya. Ini dalam rangka apa? Kontrol. Saya bilang apa? Bu, ibu mau 10 kali kontrol. Kalau emosi ibu nggak ibu benahi, itu nggak akan pernah stabil aritmia jantung ibu. Ya, nanti sedikit kita praktekkan. Gini bu, ibu-ibu. Saya pagi-pagi bangun tidur udah marah. Berarti jantung saya kan begini kan? Kalau digambarkan ke apa namanya? Monitor, dilihat di monitor pasti kan jantung begini. Karena kan begini jantung, marah-marah. Oke? Ya. Begitu marah, kesel, mandi saya. Ini masih dalam keadaan kesel. Apalagi mengidap penyakit NPD, Narcissistic Personality Disorder. Pengen dipuji, pengen dihargai, pengen diprioritaskan. Kalau ada yang ngasih kata sambutan kok nama saya nggak disebut, oh, itu narsis, itu NPD itu. Hati-hati tuh, kalau ibu kayak gitu berarti NPD itu. Nah ini kurang penghargaan di rumah, ya, butuh pengakuan orang lain, pengen eksis. Itu yang suka update foto itu sedikit NPD.
Pengen dipuji orang itu NPD sebenarnya. Tapi levelnya mungkin rendah. Tapi kalau dialog nanti nggak dihargai, dalam teman dialog nggak menghargai, tersinggung, itu NPD. Banyaklah dia ciri khas NPD itu. Nah, udah marah, nggak dapat penghargaan, begitu buka tudung saji kok lauknya ini mau sarapan, uang dikasih sesuai kebutuhan, mbak dipanggil dimarahin. Bayangin Bu, berarti nanti di monitor tuh kalau dihubungkan dengan monitor, itu jantung kita begini iramanya itu, aritmianya itu. Jadi sebenarnya aritmia jantung itu terhubung dengan emosi. Makanya jangan suka marah-marah, jangan suka dendam, jangan suka benci sama orang. Hebatnya Al-Quran itu bicara memaafkan, menahan marah. Tanda orang bertakwa, Ali Imran 133 dan seterusnya itu, tanda orang bertakwa itu apa? Menahan marah, memaafkan kesalahan orang lain. Itu agar apa? Jantung kita sehat. Biar jantung kita sehat. Hebat loh Al-Quran ini. Hebat Rasulullah itu nyuruh kita jangan marah, mengendalikan marah. Agar apa? Jantung kita sehat. Nah kalau aritmia jantungnya begini, begitu dilihat di monitor aritmia jantung begini-begini itu kalau ditensi, makanya ibu-ibu kalau mau tensi darah ke dokter, ke suster, kata suster macet ya Bu, iya istirahat dulu deh Bu, 10 menit lagi nanti tensi lagi, betul nggak? Karena kalau didengar tensi itu begitu, di monitor begini aritmianya. Nah berarti ada masalah dengan emosi kita. Makanya Allah bilang, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Apa kata Allah? Zikir itu menenteramkan hati. Hati itu dalam hal ini adalah jantung. Secara medis jantung, secara spiritual tadi saya katakan dia disebut dengan qalbu. Udah Bu, jadi orang baik, jadi orang tenang, banyak berzikir, sholat, puasa sunnah, baca Al-Quran, itu jantung ibu begini tuh. Senyum sama orang lain, bantu orang yang membutuhkan kita, jantung kita gitu. Karena kita bahagia. Karena kita bahagia, jantung kita begini. Lah kalau jantung kita begini, pelan-pelan begini, berarti sirkulasi darahnya bagus, nutrisinya bagus. Nutrisi yang dikirim ke otak, darah yang dikirim ke otak, oksigennya bagus. Makanya orang marah itu suka sesak napas. Kenapa? Karena oksigennya nggak nyampe. Coba deh, ibu begini, ibu sering nggak? Kalau sore kok capek gitu, padahal nggak ngapa-ngapain. Secara fisik tidak ngapa-ngapain, betul. Tapi kok lu capek banget, jangan-jangan emosinya ngapa-ngapain. Pernah nggak gitu? Perasaan nggak ngapa-ngapain, kok perasaan capek banget ya? Pernah nggak? Nah, sering, berarti siapa yang bilang sering, Bu? Mbak Lili. Berarti emosinya. Benahin emosinya. Ya. Ya, kita pasti pernah ngalamin itu semua. Saya juga. Perasaan dari kantor. Di kantor tadi nggak ada masalah, tenang-tenang aja. Kenapa sore ini kok capek banget ya? Oh, tadi saya kesel tapi nggak saya omongin, jadi mendem di dalam ya. Jadi orang-orang yang menyimpan emosi, Bu, makanya maaf ya, hati-hati kalau terlalu introvert. Jadi orang introvert ini nggak bisa berekspresi, begitu dapat masalah, dapat tekanan, mengalami kekerasan, gampang tersinggung. Nah, kalau orang introvert itu kan dia, nah itu dalam tuh. Makanya yang banyak kena penyakit macam-macam itu introvert. Ya, orang-orang introvert. Nah, ibu-ibu, yuk kita lihat Al-Quran. Jadi proses penciptaan manusia, ingat nih, ini tambah ke materi lagi nih ya.
Proses penciptaan manusia bermula dari penciptaan nutfah, alaqah, mudghah 120 hari, 4 bulan. Kemudian Allah tiupkan ruh. Ini Quran semua ya tadi ya, yang telat tanya sama teman yang di sebelah. Tiupkan ruh. Sebelum ruh ditiupkan, ruhnya bersumpah, berjanji sama Allah, kepada Allah, ya engkaulah Tuhanku. Begitu udah berjanji, jauh sebelum itu berjanji kepada Allah, ruh ditiupkan kepada tubuh bayi yang 120 hari, kurang lebih segini di dalam rahim itu. Bayinya itu masih transparan, ditiupkanlah ruh. Nah, maka mulailah berfungsi jantungnya menjadi qalbu. Nah, pada saat ruh ditiupkan, setelah ditiupkan, maka berfungsilah 7 sifat wajib Allah pada diri kita. Allah itu punya sifat wajib 20. Yang 7 diamanahkan ke kita, dipinjemin ke kita. Yang 7. Ini menarik ini. Ya. Ibu lihat dulu nih di surat An-Nahl ayat 78. Surat 16 ayat 78, Allah mengatakan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan dari perut ibumu, kamu itu nggak tahu apa-apa. Allah berikan kamu pendengaran, Allah berikan kamu penglihatan, Allah berikan kamu hati, fuad, agar kamu bersyukur. Ya, kita lihat. Ketika sebelum ruh ditiupkan, ibu nggak bisa lihat, nggak bisa dengar, nggak punya hati tadi yang saya dari awal tadi masih ingat ya, dihubungkan ya semuanya ya. Tapi begitu ruh ditiupkan, sifat wajib yang dimiliki oleh Allah yang pertama dipinjamkan ke kita. Apa itu? Hayat. Apa? Allah itu maha hidup. Dia hidupkan kita. Ada yang minjemnya 40 tahun, ada yang minjemnya 60 tahun, bahkan ada yang minjemnya cuma sampai 20 tahun, bahkan ada yang cuma 10 tahun, bahkan ada yang 5 tahun. Ada yang minjemnya sampai 70 tahun. Ada yang tembus sampai 95 tahun dipinjemin oleh Allah tuh hayat. Maka begitu ditiupkan ruh, Allah pinjamkan yang pertama, ibu datang ke dokter, dokter bilang apa, Bu? Kita USG ya, Bu. Jadi Bu, bayinya udah mulai gerak ya, Bu. Karena Allah pinjamkan hayat. Yang pertama. Yang kedua, Allah pinjamkan sama. Allah maha mendengar. Allah pinjamkan ke kita. Jadi ini ibu sekarang mendengar dengan pendengaran Allah. Sedikit, nggak banyak. Karena cuma dipakai sampai tadi, sampai umur tertentu. Begitu bayi lahir, Bu. Ya, bayi lahir, dia mencari sumber suara. Ini mama, nah. Dia cari sumber suara. Ya, gerak-gerik kepala bayi itu. Dia belum bisa lihat. Karena nanti 2-3 minggu apa 4 minggu baru dia mulai bisa melihat, oh ini mama. Maka dia dengar. Setelah dia hidup, dia dengar, dia lihat. Lihat itu apa? Yang ketiga, basor. Sifat wajib Allah yang ketiga yang dipinjamkan ke kita adalah basor. Ada sama, ada hayat, ada sama, ada basor.
Hayat hidup sama mendengar, basor melihat. Jadi ibu maaf ya, ibu-ibu ini melihat dengan penglihatan Allah, dipinjemin. Allah Maha Suci, berarti segala yang melekat pada Allah coba. Allah Maha Suci, berarti segala yang melekat pada Allah Allah Maha mendengar, Maha melihat. Berarti itu melekat pada zatnya Allah, berarti suci. Nah, kenapa kita melihat yang nggak benar? Padahal ini penglihatan Allah. Kenapa kita mendengar yang nggak benar? Padahal ini pendengaran Allah yang kita pakai, yang kita pilih. Nah, disitulah yang tadi jantung ini nggak bahagia. Melihat yang bukan sepantasnya kita lihat, mendengar gosip, fitnah, bully, mendengar hinaan. Kalau ada orang teman kita menghina orang lain, kita senang, hina aja terus. Kita dengar, kita lihat, senang. Nah, jantung, karena itu bertentangan dengan Allah, maka jantung kita begini. Jadi melihat yang tidak seharusnya dilihat, mendengar seharusnya yang tidak kita dengar, udah 3. Yang keempat, ibu pinjam apa dari Allah? Kalam. Ibu berkomunikasi itu dengan kalamnya Allah itu. Coba ibu ngajarin anak ibu. Dulu kita diajarin ibu kita gitu. Pulpen. Ini namanya apa? Pulpen. Bilang, minta sama mama. Mama minta pulpen. Nulis apa nak? Pakai apa? Pulpen. Upen, kata anak kita. Incil. Pensil. Aku mau tas. Kertas. Ini siapa nak? Mama. Papa. Atung. Itu diajar. Ini bukan bercanda, ini serius ini. Atung. Acung. Ni nenek. Itu Allah, Bu. Ibu pakai meminjam perkataan Allah. Kemampuan komunikasinya dari Allah itu. Udah berapa itu? Hayat sama basor kalam. Sekarang saya cut dulu sampai di sini. Bayangkan hayatnya dikasih hidup, tapi ibu nggak punya 3 itu. Hidupnya udah dapet nih, dikasih hidup. Tapi ibu nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa ngomong. Maaf, bisa nggak jadi marketing? Bisa nggak jadi istri seperti yang sekarang? Bisa nggak punya pendidikan yang bagus? Bisa nggak? Nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa ngomong. Kira-kira ada nggak kehidupan ibu yang sekarang ini? Jangan sombong. Nah, itu poinnya dari Allah itu ke kita. Bukan dari saya. Saya kalau nggak bisa ngomong, bisa nggak saya ceramah? Bisa nggak saya ngajar, jadi dosen? Bisa nggak saya jadi trainer? Kalau nggak bisa, berarti kalau misalnya sekarang saya ngomong nih, ceramah, jadi trainer, jadi dosen, maka saya dapat uang dong, gaji, dapat pendapatan dong. Dari situ, dari bisa melihat, dari bisa mendengar, dari bisa berkomunikasi, saya dapat uang dong. Lah kata Allah, zakat keluarin. Kau pakai fasilitas aku, kata Allah. Maka kalau ibu nggak mau sedekah, nggak mau infak, ibu sombong itu. Ibu pakai fasilitas ini. Ini Allah. Ibu merasa prestasi ibu, perjuangan ibu, sombong itu. Gitu kira-kira. Ibu nggak mau sholat, sombong itu. Ibu nggak mau sentuh Al-Quran, sombong itu. Ibu punya duit karena bisa melihat, bisa mendengar, bisa jualan, jadi marketing, ngomong gitu kan. Jadi dosen, nggak mau pergi haji. Duitnya dari Allah, ini semua dari Allah.
Kata Allah, "Khalaqtul jinna wal insa liya'budun," ya kata Allah. Aku ciptakan kamu itu untuk ibadah ya. Terus ngapain kita hidup? Coba. Makanya banyak orang yang sakit kan. Iya sakit. Kenapa nggak bahagia? Kenapa? Karena yang diberikan oleh Allah tidak ditempatkan untuk Allah. Coba lah, sekarang gak usah jauh-jauh dari anak kita aja, pertumbuhan. Ibu kan punya anak. Wah, alhamdulillah. Saya waktu menerima anak saya perempuan dari lahir itu, saya nangis. Saya azankan di telinga kanan, saya komatkan di telinga kiri, semua anak-anak saya. Terus istri saya bilang sama adik-adiknya, karena bertiga nih adik-adiknya punya anak sama nih, seumuran lahirnya bareng, cuman bulannya berbeda. Duh katanya, saya ingat banget di ambasador dulu itu. Duh ya Allah, katanya susu bayi mahal sekarang. Satu kaleng zaman itu 50 atau 60 ribu. Katanya sebulan bisa sekian kaleng. Nanti setelah kita udah menyusui, nggak keluar lagi susu kita, berarti kita harus beli susu kaleng gitu kan. Ternyata Allah kasih rezekinya. Bayi itu saya mandikan, saya gendong, saya kadang-kadang ngasih makan, saya cium, saya peluk bayi saya itu. Begitu dia 5-6 tahun, dia naik di lutut saya, di atas kasur, dia loncat. Si bayi saya itu, si anak 5-6 tahun itu, anak saya itu. Rafa namanya. Dia peluk saya, aku jatuh ya, saya tangkap, kita ketawa, kita bahagia. 5 tahun, 5 tahun dia masuk ke KB. Dia masuk ke TK An-Nisa 5 tahun itu. Saya anterin, saya jemput, saya tungguin. Terus dia masuk SD, dia masuk SMP, dia pindah ke lab school SMA, dia kuliah di Bandung. Dia sekarang udah nyetir bayi itu. Dia terbang kemarin ke Eropa, kuliah di Eropa. Dia sekarang sering bilang, "Ayah, aku telat pulang karena aku meeting dulu sama klien, ayah." Saya langsung tersadar. Maka waktu dia wisuda, Bu, di Bandung, orang saya lihat mukanya bahagia semua. Saya sendiri yang nggak ada yang tahu, saya diem nangis, Bu, di tempat wisuda itu. Saya diem gitu ngeliatin dia jalan, naik panggung, nyala rektor, dia turun. Dia gini dada-dada, saya dadain dari panggung lihat anak saya. Tapi orang saya lihat mukanya bahagia semua, ya wajar. Saya juga bahagia. Cuman saya lebih banyak nangisnya dari nangis bahagia. Ya, baik. Terbayang dong flashback waktu dia lahir, saya peluk, saya cium. Dia umur setahun, dia 2 tahun, saya antar ke Anissa sama anaknya ya, Bu Risti itu. Bareng kita. Sampai SMA, masuk lab school, daftar kuliah, pergi ke Malang, dapat di Bandung ITB, kemudian pergi dia 1 tahun keluar ke Perancis. Dia telepon dari Perancis, aku kuliah pulang malam. Dari tempat shuttle busnya itu turunnya itu nggak jauh ke kos aku. Terus dia pulang, dia wisuda, saya nangis, kemudian dia kerja. Sekarang bayi itu sering meeting sama klien. Coba. Itu kan diri kita. Kan kita susah memotret diri kita secara utuh, maka yang kita potret adalah anak-anak kita kan. Berarti kita dulu begitu. Orang tua kita kepada kita juga begitu. Kita bukan apa-apa siapa-siapa. Kita melihat dengan penglihatan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah, berbicara dengan perkataan Allah. Ilmu komunikasinya itu milik Allah, bukan milik kita. Dari 3 itu, ibu jadi punya ilmu, belajar dong. Dari KB, TK, SD, SMP, kuliah. Ibu punya ilmu. Ibu jadi terhormat, punya kedudukan. Maka laki-laki yang datang sama ibu-ibu, laki-laki yang sehat, yang normal. Kenapa? Karena istrinya normal. Wanita ini normal, wanita ini sehat. Yang membuat ibu cantik dan indah berarti siapa? Allah. Kalau maaf ya, maaf banget. Kalau mata ibu begini, mulut ibu begini, ilmu ibu nggak ada, ibu nggak bisa belajar karena ini nggak berfungsi, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar. Terus ibu dapat apa?
Ada 4 tuh. Yang kelima, Allah berikan kepada ibu, dipinjamkan oleh Allah kepada ibu namanya kudrat. Allah punya sifat wajib namanya kudrat, maha kuasa. Makanya itu Allah bilang gini di Quran. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu itu ada tanda kebesaran Allah. Bayi merah ini, anak ini bayi merah. Lahir dia, begitu lahir dia kata ibunya kepada suaminya, "Papa, tadi sore dia mulai terungkup, Pak. Dia mulai guling, Pak. Udah bisa gerak dia." Kemarin kan masih dipakein bedong. Dibuka bedong, Pak, dia udah mulai terungkup, Pak. Bulan berikutnya, Pak, dia merangkak, subhanallah, dia merangkak. Dia berjalan, dia tertatih, tapi dia tadi jatuh bangkit lagi, aku lihat. Jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Ya, dia udah jalan sekarang, alhamdulillah. Dia udah bisa lari. Sekarang dia udah bisa nyetir. Dia bawa pesawat terbang, jadi pilot. Ya. Apa itu? Kudrat. Kemampuan, skill. Dipinjamkan Allah kepada kita, kompetensi. Dipinjamkan Allah ke kita itu. Bisa jalan, bisa lari, bisa nyetir, bisa deal, bisa rapat, bisa memimpin. Ini kalau disampaikan ke pejabat-pejabat ini biar sadar, jangan lupa diri itu. Penyalahgunaan terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita bentuk pengkhianatan kita kepada Allah. Nah, dikasih oleh Allah bukan hanya kekuatan, bukan hanya kemampuan, bukan hanya skill, dipinjamkan oleh Allah irodatnya. Sedikit. Allah tuh maha berkehendak. Maka kita dikasih oleh Allah kehendak. Pengen makan, pengen jalan, pengen lebih baik, pengen hidup lebih sukses, pengen menafkahi keluarga, pengen bekerja, pengen punya penghasilan yang cukup, pengen pergi haji. Kehendak. Tapi sayang di antara kita ini kehendaknya masih belum ada. Kehendak pengen haji nggak punya. Padahal dikasih rezeki oleh Allah. Ke Jepang bisa, ke Amerika bisa, ke Eropa bisa, tapi nggak punya kehendak ke tanah suci, kan aneh. Kehendak dari Allah, kekuatan dari Allah, semua ini tadi dari Allah, tapi Allahnya nggak dapat bagian dari itu gitu loh. Makanya banyak hal-hal yang bertentangan sama kolbu kita. Yang tadi ketika bertentangan maka jantung kita begini. Ketika begini sudah reaksi tubuhnya yang muncul. Makanya orang yang sedikit rasa syukurnya rentan terhadap penyakit. Itu hasil temuan. Jadi orang yang sedikit rasa syukurnya Bu, itu rentan terhadap penyakit. Tuh, peneliti dari Amerika kalau nggak salah Robert Edmond itu orang yang banyak syukurnya itu orang bahagia. Kalau dia bahagia dia sehat. Makanya yang banyak kena penyakit orang yang nggak bahagia. Salah satu yang membuat dia tidak bahagia kurang rasa syukurnya. Itu. Udah 7 tuh Bu. Hayat sama basor, kalam, kudrat, ilmu, kudrat, iradah. 7. Itu dipinjemin Allah. Makanya suatu saat tadi udah hayat sama basor, kalam, ilmu, kudrat, iradat. Tadi yang saya bilang ibu dari punya mata, telinga, ini punya ilmu tadi kan. Ini kita cerita tauhid nih.
Nah, Bu, lihat. Ini, coba ya, orang sukses. Apa beda orang yang berada di puncak kesuksesan dengan orang yang level paling rendah? Apa bedanya? Bedanya yang satu memanfaatkan 7 ini secara maksimal, yang level bawah itu nggak maksimal. Jadi sebenarnya semua kita itu dimodalin oleh Allah sama. Oke. Nah, ingat nih. Ini ada masanya. Oke, lihat. Umur 40 tahun dicabut oleh Allah pelan-pelan penglihatan. Makanya kalau udah usia 40 tahun itu udah cari kacamata plus. Cabut oleh Allah penglihatan. Umur masuk 56, 57 ke 60 lebih sedikit dicabut oleh Allah pendengaran. Mulai kurang pendengaran. Titipan Allah diambil pelan-pelan pendengarannya. Jadi itu tanda-tanda kematian, Bu. Dicabut pelan-pelan penglihatannya, dicabut pendengaran. Begitu 60, 70 ke 80 dicabut ilmunya. Mulai lupa, mulai amnesia, pikun, lupa nama temen, lupa naruh kacamata, padahal kacamata di sini. Lagi megang HP nih, lagi megang HP, lihat-lihat Facebook, lihat-lihat segala macem, lagi pegang nih. Ingat tadi, aduh tadi pagi aku janji mau nelfon si Tina, tuh HP aku di mana ya? Padahal dia lagi lihat-lihat Facebook, lihat TikTok, apa HP aku di mana? Lihat HP Mama mana? Mama janji sama Tante Tina tadi nih. Ketemu orang disapa ramah, Mbak apa kabar? Kata yang nyapa, alhamdulillah sehat. Mbak sehat-sehat, alhamdulillah. Apa kegiatan masih sama ya Mbak yang dulu juga yang pernah aku cerita? Oh ya, oh, alhamdulillah. Ini dalam rangka apa? Nggak ada, aku cari-cari aja ke paspor, ada yang aku cari. Udah dia pergi, itu siapa namanya? Aduh, itu kayak pernah ketemu di mana ya? Kenapa dia nyapa aku duluan ya? Siapa ya dia? Ya kan? Udah banyak lupa. Ilmu udah dikurangin oleh Allah. Ada sahabat istri saya, dia datang ke dokter. Waktu itu dokternya udah tua. Dokternya nulis resep udah ke atas meja, lewat kertas resep. Kata sahabat istri, dok, resepnya udah kelewatan. Ilmu, Bu, diambil oleh Allah. Makanya saya maaf ya, ini mudah-mudahan kasih kesembuhan, kesehatan. Mas Tukul Arwana kan cari uangnya dari sini waktu itu. Wow, naik rating trans. Kemudian dia jatuh sakit, stroke waktu itu, nggak bisa bicara. Maka saya bilang, Ustadz, saya selalu bilang, gak usah lah jual beli ayat Quran dengan harga murah. Kamu lupa itu mulut kamu dari Allah itu. Ya dikasih diapresiasi orang cukup katakan alhamdulillah. Jangan ada kejadian saya ceramah di Permata Hijau, Bu, maaf Bu, kurang Bu, ini nomor rekening saya tambahin satu lagi Bu. Mata kamu tuh punya Allah. Telinga kamu tuh punya Allah. Mulut kamu itu punya Allah. Ilmu kamu itu punya Allah. Masa kamu dakwah untuk Allah? Begitu. Apa yang kamu persembahkan sama Allah? Benar, Bu. Saya paling benci dengan orang-orang itu. Merasa punya klaim punya dia itu. Saya selalu kritisi itu. Ilmu punya Allah. Tadi kan dipinjemin oleh Allah. Bisa datang nyetir
Kudratnya dari siapa? Allah. Kehendaknya dari siapa? Baca buku pengen baca buku karena besok saya mau ceramah kehendaknya dari Allah. Terus punya kita mana? Nggak ada, makanya jangan sombong. Dari tanah kita diciptakan, balik lagi ke tanah. Makanya kalau ke kuburan itu jangan cuma ziarah. Lihat nama-nama yang ada di batu nisan itu, Maijen, Komjen, Derijen, artis papan atas namanya di situ tertulis, ulama di situ, profesor hebat ada di situ, dokter hebat ada di situ, pengusaha hebat ada di situ. Coba datang ke sana. Saya kalau ziarah ke makam adik saya itu, Bu, saya sambil lewat di jalan-jalannya itu saya baca nisannya siapa orang ini siapa. Oh lahirnya tahun sekian, oh meninggal tahun sekian. Oh dia profesor, oh dia jenderal. Mana? Gak ada. Dari tanah diciptakan ke tanah dikembalikan. Ini pinjaman, ini amanah. Maksudnya amanah gimana? Waktu sperma dilepas oleh ayah kita, ada berapa ratus juta calon manusia, embrio, yang berebut berpacu untuk masuk ke dinding rahim. Cuma satu yang tembus, ibu yang masuk dipilih oleh Allah. Kita yang diamanahi oleh Allah, Bu, untuk menerima kehidupan, bukan yang ratusan juta yang lain itu, Bu. Kan belajar Ibu di biologi dulu itu. Embrio itu pengen masuk menuju ke dinding rahim, pengen bertemu dengan indung telur. Yang jadi siapa? Yang diamanahi oleh Allah itu siapa? Aku memilih ini, kata Allah. Bukan kebetulan kita menembus dinding rahim. Nggak ada terjadi secara kebetulan. Allah yang memilih kita. Ini yang aku masukin, yang satu ini, kata Allah. Maka masuklah kita ketemu dengan indung telur ibu kita. Terjadilah pembuahan. Muallah ibu kita, muntahlah ibu kita pada saat itu. Ngidam. Jadi nggak kebetulan kita dipilih oleh Allah. Nggak kebetulan kita hadir ke dunia ini, kita dipilih oleh Allah. Makanya tadi begitu udah 120 hari ditiupkan ruh, dikasih oleh Allah hayat, dikasih oleh Allah pendengaran, dikasih oleh Allah penglihatan, dikasih oleh Allah kemampuan komunikasi, kalamnya dipinjemin oleh Allah, dipinjemin oleh Allah ilmunya, dipinjemin oleh Allah kudratnya sedikit, dipinjemin oleh Allah irodatnya sedikit. Tapi begitu masuk bayi itu sekarang umurnya 40 tahun, 50 tahun. Enggak dia bayi-bayi itu dulu. Nah sekarang mulai diambil oleh Allah penglihatan, diambil oleh Allah pendengaran, diambil oleh Allah ilmunya, dikurangi oleh Allah. Lebih lagi nanti yang nauzubillah, mudah-mudahan kita sehat. Yang stroke itu banyak yang diambil ilmunya. Akhirnya diajarin lagi, ini mama pak, mama, istri papa ini. Iwan mana Iwan? Ini Iwan. Ini Iwan, anak papa. Iwan. Panggil namanya apa? Iwan. 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 Ini Iwan. Iya, ini Iwan. Kita kalau kayak gini, Bu, Masya Allah, nggak ada apa-apanya. Diambil oleh Allah. Diambil oleh Allah, makanya kalau nuntut ilmu, kita nuntut ilmu yang benar untuk siapa? Untuk Allah. Ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah. Karena apa? Nanti ini semuanya expired, berkurang. Nah, iya. Bu, masuk 50, 60 tahun, 70 tahun, kudrat diambil oleh Allah. Maaf ya, contoh. Itu yang di atas. Tadinya bisa duduk di bawah 5-10 tahun yang lalu. Oh, iya. Ya nanti sama, yang ini juga pindah ke atas nanti 5-6 tahun lagi. Yang atas pindah ke alam lain. Iya, semua kan begitu.
Oh Ustaz jangan doain. Nggak doain, emang nggak mati-mati ya matilah suatu saat. Apa Bu? Kodratnya sudah diambil. Tuh, yang di situ tuh. Nyender-nyender. Dulu nggak nyender, sekarang nyender. Dulu zaman umur 15-20 tahun, ada guru ngajar di bawah gini, yuk kita masuk ke musola duduk yang rapi. Nah sekarang ya Allah, baru 10 menit saya duduknya udah berubah-berubah. Dari kaki dilipat, kaki dikedepanin. Ngomong sama sebelahnya kesemutan. Apa kodratnya diambil oleh Allah. Kemampuan yang dipinjemin ke kita dikurangi oleh Allah. Skill kita dikurangi oleh Allah. Dulu bawa mobil bisa ngebut, sekarang refleksnya udah nggak bisa. Wah, saya umur 85 di Tanjung Duren, perempuan. Itu perempuan. Itu dulu zaman muda. Ayo, Andian ikut ke Tanjung Ngedong. Itu lintas jalan Grogol Raya, ngebut-ngebutnya ke Grogol. Naik sepeda motor. Wah, saya. Nanti dia pulang ngantar sekolah, jemput sekolah, pergi ke pasar, naik sepeda motor. Semua adik-adik ibu saya, adik-adiknya semua bilang, itu kakak hebat bener itu. Mau kemana kak? Belanja sebentar. Tadi aku dari Grogol. Naik motor. Sekarang 85 duduk di kursi. Ya kan kodratnya sudah diambil. Petinju-petinju itu Bu, lihat Bu yang kena stroke. Maaf Ali, Muhammad Ali Parkinson. Orang hebat. Skillnya diambil, kudrat yang dipinjamkan diambil. Lanjut sekarang dikasih kudrat sama Allah, dipakai untuk yang enggak-enggak. Dipakai untuk menganiaya, dipakai untuk menzalimi, dikasih ilmu, dipakai untuk ngadalin orang. Gimana nggak jantung begini? Nah penyakit yang muncul tadi, kembalinya kan ke situ. Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, jantungnya begitu. Kolbunya tadi, karena yang berhubungan dengan perilaku kita, jantung kita. Di situ ada kolbu kita. Maka akibatnya reaksi tubuhnya muncul penyakit. Nah, sama dikurangi, ini dikurangi, umur 85 tahun ke 90 tahun jadi banyak. Dulu banyak ngomong, sekarang banyak diam. Kenapa? Ini sudah dikurangi jauh. Nenek saya itu pendakwah. Wah, kalau ketemu orang ceramah, dakwah, ngobrol, begitu masuk 85 ke 90 banyak diem. Ngomong sekali-sekali aku belum makan. Ibu, jadi kalau ibu yang tadinya rame jadi pendiam udah makin dekat. Bener. Makanya orang udah mau meninggal itu kan diem. Ya, ya. Kecuali yang meninggal mendadak ya. Tapi kalau yang kondisinya sakit tuh banyak diem. Ya, ininya udah dikurangi. Alam yang dipinjamkan oleh Allah ditarik gitu pelan-pelan. Oke, selagi pinter ngomong kayak gini nih, udah jangan ngomongin orang. Selagi pinter ngomong ini pun punya Allah, jangan menghina orang, jangan memfitnah orang. Makanya di dalam Al-Quran itu ada kaulan sadida, ucapan yang baik, kaulan karima, ucapan yang mulia, kaulan ma'rufa, ucapan yang benar, kaulan layyina, ucapan yang lembut, kaulan baligho, ucapan yang bernilai. Kalau mau ngomong yang itu aja, yang baik-baik, yang mulia, yang lembut, yang benar. Gak usah kasar sama orang, ini punya Allah ini. Kita pakai kalamnya Allah ini. Makanya kata Rasul di dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berkata baik. Kalau nggak bisa berkata baik, lebih baik diam. Tapi bukan diam itu bukan introvert, bukan maksudnya diam itu. Kalau introvert itu
Kuranginlah, jangan jadi orang introvert. Jangan baperan, gampang sakit. Makanya orang baper itu rata-rata penyakitnya darah tinggi sama vertigo. Asam lambung. Makanya ibu-ibu paling banyak mengidap asam lambung. Saya baca artikel. Kalau bapak-bapak paling banyak darah tinggi, stroke. Sama itu bapak-bapak itu Bu, jantung koroner. Itu pengidapnya laki-laki kebanyakan. Ya tadi, karena ya tadi yang berjuang untuk ketemu orang, yang segala macam beraktivitas di luar rumah itu laki-laki. Bu, kemudian kodrat dipinjamin oleh Allah, dikurangi oleh Allah. Irodatnya Allah itu dipinjamin oleh Allah berkurang. Ibu-ibu yang umurnya 78, 80 ada nggak ya? Ada, 80 ada. Dulu umur 30, 40 Eropa, Singapura, Jepang, Korea. Sekarang anaknya bilang, ada ibu, Ustadz anak saya itu ngajak saya, Ustadz ke Amerika. Saya bilang, udah lama, mama udah capek, kalian aja. Nah, irodat yang dipinjemin oleh Allah dikurangi. Kenapa irodatnya dikurangi? Karena kudratnya sudah berkurang. Nanti di pesawat gimana? Kalau sesak pipis, jalan dari bangku kamar mandi bagaimana, di kamar mandinya seperti apa, dipikirin naik tangga pesawatnya nanti gimana, turunnya gimana, itu kudratnya sudah dikurangi. Karena sudah dikurangi, maka kemauan kita juga menyesuaikan keadaan kita. Ibu sadar nggak itu? Berkurang semua itu. Makanya itu reuni, ada cerita reuni. Reuni orang ITB. Reuni orang ITB ini yang reuni cerita ke saya. Ini umurnya sekarang mungkin udah sekitar 77, 78. Dulu Ustadz, begitu tamat ITB, itu hadir di acara pernikahan teman-teman. Udah tamat. Teman kita yang belum nikah siapa? Si Anu. Ada si Anu. Oh, si Anu belum nikah, belum. Ketemunya di undangan ITB, ngeriung lah tuh anak-anak ITB. Berjalannya tahun, ketemu lagi, reuni lagi. Terus apa pembahasannya? Pembahasan anak lu berapa? Anak gue 2, anak lu berapa? 3. Lu anak lu berapa? 5. Anak gue 6. Yang ada SD, ada SMP, SMA lah sekarang. Oh, alhamdulillah. Ketemu lagi di pernikahan anak. Udah punya anak lo, udah nikah anak lo, udah dia cucu, 2, 3 cucu. Ngobrolin cucu, cerita cucu. Kan kalau ibu ketemu sama teman-teman lama begitu. Ketemu lagi. Cerita apa? Kolesterol obatnya apa? Kalau asam urat minum herbal apa? Makanya dalam pernikahan ibu ada konsep sakinah mawaddah warohmah. Sakinah itu damai, mawaddah itu cinta, warohmah itu kasih sayang. Warohmah itu kasih sayang. Kalau umur pernikahan 30, 40 ke 50 tahun itu cinta. Itu mawaddah. Maka kalau istrinya pengen pergi reuni ketemu teman SMA, suaminya bilang, "Papa antar. Nanti kamu pasti ketemu si Iwan deh." Nah, itu karena masih ada rasa cemburu. Nah, reuni lagi, diantar lagi, reuni lagi, diantar lagi. Aku udah bisa. Masuk usia 70 tahun awal ke 80, mau kemana kamu? Masih ada reuni, beberapa teman ngajak ketemu reuni teman lama. Nah, yaudah hati-hati, awas keseripet, tangga dilihat, tongkat dipegang. Nah, itu warohmahnya yang dominan. Udah ada rasa cemburu, apalagi mau dicemburin 70 tahun. Iwan dapat apa dari umur 70? Papa mau kemana? Papa mau reuni juga nih. Oh, sama dong kayak mama minggu lalu. Iya, ini cuma teman-teman kuliah apa-apa. Ada si Nita dong, Pak. Itu umur 50 tahun. Udah papanya umur 75, Pak, pegang tongkat, tangga dilihat. Itu waktu nanti ke gedung pelan-pelan naiknya, ada teman nggak? Ya nanti sama-sama gandengan sama temen. Awas jatuh ya Pak, ya. Apa naik apa? Aku naik Grab aja. Nggak ada. Nanti ketemu si Nina dong. Ketemu si Ati dong. Nggak ada.
Ketemu si Nita dong, nggak ada. 75. Nah, Bu, itu proses penciptaan manusia. Sampai akhirnya yang terakhir hayat diambil. Hayat yang diberikan pertama, hayat yang diambil terakhir. Barulah dimandikan, dikafani, disolatin, diantar ke tempat peristirahatan terakhir. Ini kehidupan, Bu. Nah, jadi kita kembali lagi, Bu. Rasulullah bilang dalam satu hadis, ala inna fil jasadi mudghah fa in saluhat saluhal jasadu kullu fa in fasadat fasadal jasadu kullu. Di dalam diri seseorang terdapat segumpal darah, segumpal daging. Kalau baik daging itu baiklah manusia, kalau rusak daging itu rusaklah manusia. Apa itu? Ala wahiyal qalbu, itulah qalbu. Nah, karena saya memahami berdasarkan literatur yang saya baca, jantung satu sisi, tapi juga kolbu pada sisi yang lain. Di dalam jantung ada rongga, karena tadi saya merasakan, saya memahami bahwa jantung yang terhubung dengan perilaku manusia. Jadi kalau perilakunya baik, jantungnya begini. Kalau perilakunya nggak baik, suka bohong, kasar sama orang, jantungnya begini. Nah, berarti kolbu itu ada di dalam rongga jantung. Maka orang yang menjaga kolbunya berarti dia menjaga jantungnya. Jadi kalau ibu-ibu pengen punya jantung sehat, jaga kolbu ibu. Jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kolbu kita. Contoh, saya ngambil HP, nggak ada yang tahu. Jantung saya pasti begini. Berarti yang busuk kan kolbu saya, ngambil yang bukan hak saya. Gitu. Pada saat saya memberi sedekah, berarti jantung saya begini. Kenapa? Karena dorongan memberi itu adalah kesadaran hati. Makanya kalau kita berbuat baik, kita bahagia. Kalau kita nggak berbuat baik, kita nggak bahagia. Maka orang-orang yang sering melakukan perbuatan bertentangan dengan nuraninya, gampang sakit. Imunitas fisiknya lemah. Itu, ya, ibu ya. Cukup udah kelewatan nih jamnya. Boleh. 2 pertanyaan boleh. Ada yang bertanya? Ibu-ibu coba tunjuk tangan, ada yang mau bertanya. Saya tertarik yang tadi self-diagnosis. Nah, misalkan saya misalnya ada luka itu tidak tahu apa itu gitu ya. Kemudian melakukan self-diagnosis. Apakah luka yang saya tidak tahu itu besar? Gini, kalau gelombang otak ibu beta, ibu sulit untuk regression ke masa lampau. Maka self hypnosis itu memindahkan gelombang otak dulu tahapannya ke dari beta ke alfa. Alfa itu ibu jangan lapar, ibu bersih-bersih, ibu tenang-tenang, ibu sholat dulu gitu ya. Jangan lagi sibuk ibu langsung duduk mau self hypnosis lah, nggak bisa. Ibu pindahkan dulu gelombang otak ibu ke alfa. Nah, indikasinya apa? Dari luar, mandi, bersih-bersih, makan yang cukup, rileks, sholat, zikir, baca Quran sebentar, gitu ya. Nah, ibu baru bisa masuk ke theta. Nah, tadi caranya gimana? Tarik nafas 5 detik, tahan 5 detik, lepaskan 5 detik. Ulangi 10 kali. Nah, setelah itu ibu langsung, ya Allah, aku bersyukur atas semua nikmat yang kau berikan kepadaku. Ya Allah, hari ini aku membuka diriku untuk menerima keberkahan darimu.
Bimbing hatiku ya Allah untuk menemukan luka batin masa laluku. Tarik nafas, ibu telusuri usia-usia zaman kecil ibu, pasti dapat. Nah kalau masih ada luka batin itu, dan dia dalam banget, itu mempengaruhi perilaku kita hari ini. Saya Bu, masuk pesantren namanya Ngabar, tahun 81. Sebelum saya ke Gontor, setahun saya di Ngabar. Saya baru nyampe di pesantren, belum dengar pengumuman, karena baru santri 2-3 hari, saya nyuci pakaian. Nah ini kenapa ada? Karena ada di sini saya, di kolbu saya. Ini 88%, ini 12%. Makanya kalau belajar, anak-anak belajar pakai ini, kuat banget ingatannya nih. Nah kenapa saya bisa cerita? Nih coba. Ini saya kembali nih, regression ke masa lalu saya. Waktu itu jam 10:30. Saya nyuci baju. Saya mandi tahun 81. Tamat SD. Azan di masjid. Tapi saya baru nyantri 2-3 hari belum dengar pengumuman. Saya nyuci baju. Sehingga saya telat sholat zuhur. Karena saya telat sholat zuhur, malam hari kakak kelas saya, pengurus, mengumumkan di kamar. Siapa yang tadi telat sholat zuhur, maju ke depan. Saya Kak, 3 orang nih maju, salah satunya saya. Selesai sholat Isya, dipanggil ke ruangan si kakak tadi, ruangannya segini, kecil lah, ruangannya nggak besar, seginilah. Di dalam ruangan tuh mereka tidur 3 orang, masuk ke dalam. Ditanya satu-satu, nah salah satunya saya. Yang 2 ditanya, kalau kamu melanggar lagi, apa hukumannya? Terserah kakak. Kalau kamu melanggar, apalagi hukumannya? Terserah kakak. Saya orangnya disiplin. Saya melanggar karena saya tidak tahu peraturan, baru nyantri 2 hari. Andian, kalau kamu melanggar, apa hukumannya? Saya bilang, biar gak melanggar lagi, saya bilang, Kak, kalau saya nanti melanggar, pukul aja saya, Kak. Maksud saya kan bagus, biar saya tidak melanggar. Tapi dia ambil gespernya, dia tarik gesper, saya dicambuk. Saya dicambuk pakai gesper, saya lihat itu gesper terbang di atas saya itu. Wah, saya dicambuk, aduh sakit gitu kan. Tahu Ibu, siapa nama yang nyambuk itu? Said. Namanya Said, rambutnya ikal, badannya agak bungkuk, bibirnya hitam karena dia suka ngerokok. Hidungnya mancung, orang Palembang. Orang Palembang. Nah berarti itu ada di sini saja semua. Padahal peristiwa ini tahun 81, sekarang 2025, 1981, sekarang 2025. Berarti itu membekas sekali. Waktu saya udah tamat Gontor ini padahal, saya cari. Kalau ketemu saya pengen pukul itu orang. Gitu cerita itu. Tapi setelah saya belajar, setelah saya dewasa, setelah jadi ustadz, setelah saya ngajar, setelah saya ceramah, saya tarik nafas. Kenapa itu merugikan saya kalau di sini? Kenapa bisa kena macam-macam penyakit? Karena itu saya belum bisa berdamai dengan takdir saya. Makanya saya harus bilang apa? Said, saya maafkan kamu. Saya lepaskan dendam saya hari ini itu dulu waktu saya sudah jadi ustadz, saya sudah ceramah. Saya lepaskan Said kamu dari diri saya ini dan saya maafkan kamu. Kalau saya ketemu sama kamu, saya akan peluk kamu sebagai sahabat saya, kakak kelas saya. Dan Said, mudah-mudahan kalau kamu masih hidup, kamu sehat, kamu bahagia. Kalau kamu sudah meninggal, karena puluhan tahun gak ketemu, semoga Allah lapangkan kubur kamu. Bu, itu Bu, langsung kerilis bersih. Gitu. Maka belajarlah memaafkan. Tapi kalau ibu nanya, saya pengen tahu luka batin saya kapan, di mana, coba ibu kembali tadi caranya. Jadi yang sering kita nggak bahagia itu 3. Pertama, suka menyesali penderitaan masa lalu dan tidak bisa memaafkannya. Weh. Yang kedua, suka cemas hidup hari ini itu banyak kecemasan. Coba hidup hari ini banyak kecemasan, makanya pada tua muka banyak.
Banyak kecemasan. Ya Bu, nggak boleh cemas. Nanti kita ngobrol lagi cari waktu untuk merilis ini semua. Yang ketiga, takut hari esok. Besok gimana, nanti bagaimana. Gimana mau sembuh asam lambung kita? Menggambarkan sesuatu yang belum terjadi pasti terjadi. Wah, ngeri kan? Padahal nggak terjadi, tapi kita sudah gambarkan terjadi. Nah, coba jangan menyesali penderitaan masa lalu, maafkan. Jangan cemas tentang kehidupan kita hari ini, jalani. Jangan khawatirkan hari esok, serahkan sama Allah. Damai hidup kita. Ya, intinya gini, Bu. Kebencian, amarah, dendam, kekesalan itu menjadi apa namanya, yang menggerogoti energi kita. Jadi yang bikin sakit, yang bikin rugi itu ya kita. Yang bikin penyakit di tubuh kita ya kita sendiri. Makanya maafkan, lepaskan. Kalau kita pernah terluka, maafkan orang yang kita melukai kita, doakan. Nah, jadi jangan menyesali penderitaan masa lalu, maafkan, lepaskan. Jangan cemaskan hari ini, jalankan takdir kita. Jangan khawatirkan yang belum terjadi esok hari, serahkan sama Allah. Enak tuh hidup kayak gitu. Ya, saya kira itu ya. Cukup? Udah jam 11 tuh. Cukup ya? Agendanya sampai setengah 11 kan? Ya. Ya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallim radhiyallahu kulli sahabati Rasulillah. Ya Allah, bimbing hati kami untuk selalu di jalan yang Kau ridhoi. Bimbing hati kami untuk selalu bahagia, mensyukuri setiap apa yang Kau anugerahkan. Ya Allah, bimbing hati kami untuk selalu memaafkan orang yang pernah menyakiti kami. Bimbing hati kami, ya Allah, untuk merilis segala macam amarah dan kebencian, agar kami sehat lahir batin. Bimbing hati kami, ya Allah, untuk selalu belajar memahami takdir, sehingga kami tidak cemas dalam menjalani hidup. Bimbing hati kami untuk beriman dengan apa yang Kau putuskan dalam hidup kami, agar kami bahagia. Bimbing hati kami, ya Allah, untuk selalu ikhlas dalam setiap pengabdian kami dan berserah diri, terutama di saat kelemahan kami. Berserah diri kepada. Bimbing hati kami, ya Allah, untuk selalu bertobat atas dosa-dosa kami. Selalu minta ampun kepada. Bimbing hati kami, ya Allah, untuk selalu menjadi pribadi yang baik, lebih baik dari waktu ke waktu. Bimbing hati kami, ya Allah, untuk selalu banyak bersyukur. Banyak bersyukur kepadamu atas setiap anugerah-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Itu yang bisa saya sampaikan. Sehat-sehat buat ibu semua. Assalamualaikum. Ada satu hal. Tanggal 26 Juli, pertama di tanggal 26 Juli ada training di Hotel Santika. Itu berbasis hipno. Hipnonya belum dipraktekin. Itu terutama untuk yang akan menikah
dan sudah menikah tapi punya permasalahan yang sulit diselesaikan. Nanti flyernya saya kirim ke tujuh. Nah, kemudian ada kegiatan umroh sangat murah di kelasnya. Jadi yang tadinya umrohnya 29 juta setengah itu, ini dijual hanya 26 juta. Kau bisa pakai koper sendiri aja, nanti dari travel sarungnya. Nggak usah pakai baju, dapat baju ihrom sendiri saja. Jadi makanya dikurangin biar bisa murah banget. Jadi bisa spare harga di 26 juta. Yang orang mungkin jualnya 29, 28 setengah, 26 juta. Dan karena situasi ekonomi yang seperti ini, travel bersepakat itu, manajemen travel ambil bagian untuk operasionalnya jangan banyak sedikit. Jadi biar tetap bisa survive yang bisa pengen umroh kayak di 26 juta dengan travel saya. Sekali lagi yang bisa saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.